Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi kami, yaitu antara perang dan diplomasi. Materi kali ini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama, rangkaian perjanjian Linggarjati oleh Muhammad Davi Molantara dan Rizky Mujiarto. Yang kedua, agresi militer 1 oleh Siva Khairum. Yang ketiga, peran Komisi 3 Negara oleh Triwulan. Yang keempat, perjanjian Renville oleh Zahwa Farika. Dan terakhir, agresi militer 2 dan penangkapan pimpinan negara oleh Raja Rahmat Bintang. 1. Rangkaian Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda serta Inggris sebagai penengah. Tokoh-tokoh dalam perundingan itu adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar Inggris di Uni Soviet yang kemudian diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil dari Belanda adalah Dr. H.J. van Mook. Indonesia diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia Sultan Syahrir. A. Perundingan awal di Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1945, telah diadakan perundingan antara Christison, Inggris dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan ini, Christison mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia. Hal ini pula yang memperlancar gerak masuk sekutu ke wilayah Indonesia. Kemudian, pihak pemerintah RI pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Isinya, bahwa pemerintah RI menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah RI baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yang dibuat sebelum Perang Dunia II. Pemerintah RI juga berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik yang telah dikuasai oleh pemerintah RI. Inggris yang ingin melepaskan diri dari kesulitan pelaksanaan tugas-tugasnya di Indonesia mendorong agar segera diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, Inggris mengirim Sir Archibald Clarke Kerr di bawah pengawasan dan perantaraan Clarke Kerr. Pada tanggal 10 Februari 1946, diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Dalam perundingan ini, Van Mook selaku wakil dari Belanda mengajukan usul-usul antara lain sebagai berikut. 1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintah sendiri, tetapi di dalam lingkungan kerajaan Nederland. 2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pemerintah Belanda. 3. Sebelum dibentuk persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. Dan 4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Pihak Indonesia belum menanggapi dan mengajukan usul-usul balasannya. Kebetulan, situasi Kabinet Syahrir mengalami krisis. Persatuan Perjuangan atau PP, pimpinan Tan Malaka, melakukan oposisi. PP mendesak pada pemerintahan bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan 100% terhadap RI. Ternyata, mayoritas suara anggota KNIP menentang kebijakan yang telah ditempuh oleh Syahrir. Oleh karena itu, Kabinet Syahrir pun jatuh. Presiden Soekarno kemudian menunjuknya kembali sebagai Perdana Menteri. Kabinet Syahrir II terbentuk pada tanggal 13 Maret 1946. Kabinet Syahrir II mengajukan usul balasan dari usul-usul Van Mook. Usul-usul Kabinet Syahrir II antara lain sebagai berikut. 1. RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda. 2. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. Mengenai urusan luar negeri dan pertahanan, diserahkan kepada Badan Federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda. 3. Tentara Belanda segera ditarik kembali dari Republik. 4. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia menjadi anggota PBB. 5. Selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan. Usulan Syahrir tersebut ternyata ditolak oleh Van Mook. Sebagai jalan keluarnya, Van Mook mengajukan usul tentang pengakuan Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam upaya pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut. 1. Upaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera. 2. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS. Dan 3. RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curaçao
menjadi peserta dalam Ikatan Kenegaraan Belanda. Usulan tersebut ternyata sudah saling mendekati kompromi, oleh karena itu usaha perundingan perlu ditingkatkan. B. Perundingan Hoek-Veluwe. Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hoek-Veluwe, bulan April 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mook dan Syahrir. Sebagai penengah dalam perundingan, Inggris mengirim Sir Archibald Clarke Kerr. Pada kesempatan itu, Syahrir mengirim 3 orang delegasi dari Jakarta, yaitu Mr. W. Suwandi, Dr. Sudarsono, dan A.K. Pringgodikdo. Mereka berangkat bersama Kerr pada 4 April 1946. Dari Belanda hadir 5 orang, yaitu Van Mook, J.H. van Rooyen, J.H. Logeman, Willem Drees, dan Dr. Scherm. Perundingan tersebut untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas saat di Jakarta. Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama, karena masing-masing pihak sudah mempunyai harapan yang berbeda. Delegasi Indonesia berharap ada langkah nyata dalam upaya pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sementara pihak Belanda menganggap pertemuan di Hoek-Veluwe itu hanya untuk sekedar pendahuluan saja. Pada akhir pertemuan dihasilkan draft Jakarta yang sudah disiapkan. Sebagian dapat diterima dan sebagian lagi tidak dapat diterima. Usulan yang diterima antara lain adalah pengakuan kekuasaan RI atas Jawa, sementara Sumatera tidak diakui. Dari draft Jakarta, tidak ada satupun yang disetujui secara resmi, sehingga tidak dilakukan penandatanganan. Alasan utama Belanda adalah Belanda tidak siap melakukan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menolak bentuk perundingan di Hoek-Veluwe sebagai perjanjian internasional dua negara. Bagi Indonesia, menerima delegasi Republik Indonesia sebagai mitra sejajar berarti menganggap negeri bekas jajahannya sebagai mitra sejajar yang mempunyai kedudukan yang sama di dunia internasional. Sementara itu, Belanda masih belum mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Di sisi lain, kondisi Belanda yang saat itu sedang mempersiapkan pemilihan umum pertama pasca perang tidak siap untuk mengambil keputusan yang mengikat masalah Indonesia, karena masalah Indonesia tergantung pada peta politik yang ada di Belanda. Satu di antara partai politik yang menentang keras kebijakan perundingan adalah Partai Katolik, seperti halnya dengan kelompok PP di Indonesia. Pada awal dimulainya perundingan Hoek-Veluwe, Rome, pemimpin fraksi Partai Katolik di Parlemen Belanda, menulis di tajuk harian Volkskrant dengan nada keras anti negosiasi yang berjudul De Week der Schande, yang artinya minggu yang penuh aib. Kegagalan perundingan Hoek-Veluwe bagi kedua negara membawanya untuk kembali mengadakan perundingan. Bagi Indonesia, perundingan Hoek-Veluwe memperkuat posisi Indonesia di depan Belanda. Perundingan itu juga menjadikan masalah Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Perundingan itu pula yang mengantarkan pada diplomasi internasional dalam perjanjian Linggarjati pada kemudian hari. C. Pelaksanaan perundingan Linggarjati. Kegagalan dalam perundingan Hoek-Veluwe pada April 1946 menjadikan pemerintah Indonesia untuk beralih pada tindakan militer. Pemerintah Indonesia berpendapat perlu melakukan serangan umum di kedudukan Inggris dan Belanda yang berada di Jawa dan Sumatera. Namun, gencatan senjata yang dilakukan secara lama dan gerilya tidak membawa perubahan yang berarti. Risiko yang dihadapi pemerintah semakin tinggi dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Untuk mencegah bertambahnya korban pada bulan Agustus hingga September 1946, direncanakan untuk menyusun konsep perang secara defensif. Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia. Bertempat di Linggarjati, pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11-15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan anggota Mr. Muhammad Royem, Mr. Sutanto Tiprojo, dan A.K. Ghani, sementara pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schumacher dengan beberapa anggota yakni Van Mook, Van Nebor, dan Van Poel. Sebagai penengah dan pemimpin sidang ada Lord Clear. Juga ada saksi yakni Amir Syafruddin, Dr. Lemena, Dr. Sudarsono, dan Al-Budiarjo. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggarjati itu. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri atas 7 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintah RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, akan dibentuk negara Indonesia Serikat atau NIS yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda atau Indonesia sebagai negara berdaulat. Yang ketiga, pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Yang keempat, pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Yang kelima, pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Yang keenam, pemerintah RI dan Belanda sepakat mengadakan pengurangan. Yang ketujuh, tentara dan bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perundingan ini akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Naskah persetujuan kemudian diparaf oleh kedua delegasi di Istana Rijkswijk, Jakarta atau sekarang Istana Merdeka. Isi perundingan itu harus disahkan dahulu oleh parlemen masing-masing atau Indonesia oleh KINP. Untuk meratifikasi dan mengesahkan isi perundingan Linggarjati, kedua parlemen masing-masing enggan dan belum puas. Pada bulan Desember 1946, Presiden mengeluarkan peraturan nomor 6 tentang penambahan anggota KINP. Hal ini dimaksudkan untuk membesar suara yang pro perjanjian Linggarjati dalam KINP. Tanggal 28 Februari 1947, Presiden melantik 232 anggota baru KINP. Akhirnya, isi perundingan Linggarjati didesahkan oleh KINP pada tanggal 25 Maret 1947 yang lebih dikenal sebagai tanggal persetujuan Linggarjati. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara memberikan pengakuan terhadap kekuasaan RI, misalnya daerah Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Burma atau Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. D. Konferensi Malino. Dalam situasi politik yang tidak menentu di Indonesia, Belanda melakukan tekanan politik dan militer di Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino. Penyelenggaraan konferensi ini bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserah terima oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Di samping itu, Pangkal Pinang, Bangka diselenggarakan konferensi golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada tanggal 15 Juli sampai 26 Juli 1946, sedangkan konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Diharapkan daerah-daerah ini akan mendukung Belanda dalam pembentukan negara federasi. Di samping itu, Belanda juga mengirim pasukan memasuki Indonesia. Demikian kadar permusuhan antara kedua belah pihak semakin meningkat. Namun, usaha-usaha diplomasi terus dilakukan. Sebagai contoh, tanggal 14 Oktober 1946, tercapainya persetujuan gencatan senjata. Usaha-usaha perundingan pun terus diupayakan. Setelah perjanjian Linggarjati, Van Mook mengambil inisiatif untuk mendirikan pemerintah federal sementara sebagai pengganti Hindia Belanda. Tindakan Van Mook itu menimbulkan kegelisahan di kalangan negara-negara bagian yang tidak terwakili dalam susunan pemerintah. Pada kenyataannya, pemerintah federal yang didirikan Van Mook itu tidak beda dengan pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu, negara-negara federal mengadakan rapat di Bandung pada Mei sampai Juli 1948. Konferensi Bandung dihadiri oleh 4 negara federal yang sudah terbentuk, yaitu negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, dan negara Madura. Juga hadir oleh negara-negara otonom seperti Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jawa Tengah. Sebagai ketua adalah Mr. Teh Bahrun dari negara Sumatera Timur. Rapat itu diberi nama Bijen Coms for Federal Overleg atau BFO, yaitu suatu pertemuan untuk bermusyawarah federal. Pengambilan inisiatif BFO itu adalah Ida Agung Gede Agung, seorang Perdana Menteri negara Indonesia Timur, juga RT Adil Buradireja, seorang Perdana Menteri negara Pasundan. BFO itu dimaksudkan untuk mencari solusi dari situasi politik yang genting akibat perkembangan politik antara Belanda dan Republik Indonesia, yaitu yang juga berpengaruh pada perkembangan negara-negara bagian.
Pertemuan Bandung juga direncanakan untuk menjadi pemerintah beralih yang lebih baik daripada pemerintah federal. Sementara buatan Van Mook. 2. Agresi militer 1. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan pemerintahan federal sementara pemerintahan darurat secara bersama. B. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. C. Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa, dan pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama. D. Pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah RI pada tanggal 21 Juli 1947 tengah malam. Pihak Belanda melancarkan aksi polisional mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan ujung timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan Belanda. Ibu kota RI dapat dikurung Belanda. Hubungan ke luar negeri Indonesia juga mengalami kesulitan karena pelabuhan-pelabuhan telah dikuasai Belanda. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintahan India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Permintaan itu diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk menguasai pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri atas para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi konsuler diketahui oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat, Dr. Walter Foote dengan beranggota Konsul Jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Komisi konsuler itu diperkuat dengan personil militer Amerika Serikat dan Prancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 1947, pasukan masih mengadakan gerakan militer. Pemerintahan Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan-kemajuan pasukannya setelah pemerintah melakukan gencatan senjata. Namun, penghentian tembak-tembak tidak dimusyawarahkan dan belum ditemukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan agar jumlah korban bisa dikurangi. Ketiga, peran Komisi Tiga Negara. Masalah Indonesia-Belanda telah dibawa dalam sidang-sidang PBB. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia telah menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Kekuatan Indonesia di forum internasional pun semakin kuat dengan kecakapan para diplomator Indonesia yang meyakinkan negara-negara lain bahwa kedaulatan Indonesia sudah sepantasnya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tentu saja bahwa kepercayaan bukan disebabkan oleh para diplomator saja. Perjuangan rakyat Indonesia adalah bukti kemerdekaan merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia. PBB sebagai organisasi internasional berperan aktif menyelesaikan konflik antara RI dengan Belanda. Berikut ini adalah beberapa peran PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Atas usul Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan perjanjian Renville. Serangan Belanda pada agresi militer 2 dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil Dewan Keamanan PBB di Indonesia. KTN membuat laporan bahwa Belanda melakukan pelanggaran, sehingga hal ini menempatkan Indonesia
lebih banyak didukung negara-negara lain. 4. Perjanjian Renville. Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di gelada kapal Renville milik Amerika Serikat. Indonesia dan Belanda kemudian menerima tawaran Amerika Serikat. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Adapun isi perjanjian Renville: A. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mock, pasal 10. B. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai, pasal 12. C. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tengah Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan, pasal 6. Sebagai konsekuensi ditandatanganinya perjanjian Renville, wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mock. Berdasarkan garis demarkasi Van Mock itu, wilayah Republik Indonesia tinggal meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Dampak lainnya adalah anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah RI di sekitar Yogyakarta. Sebagai contoh, pasukan yang berasal dari Kesatuan Divisi Silvangi yang berjumlah sekitar 35.000 orang harus ditarik dan dipindahkan ke wilayah RI. Kemudian sejumlah sekitar 6.000 pasukan dari Jawa Timur ditarik masuk ke wilayah RI. Peristiwa inilah yang dikenal dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini dimulai tanggal 1 Februari 1948. Pada mulanya, para pejuang TNI perjuangan yang berada di pos atau kantong-kantong perjuangan itu tidak mau ditarik mundur ke wilayah RI atas dasar garis Van Mock itu. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak kalah perang, tidak perlu dievakuasi. Mereka tidak mau ditarik mundur di belakang garis Van Mock. Sudah tentu ini menjadi problem tersendiri karena sudah menjadi keputusan dalam perundingan Renville. Tampillah Sudirman dengan kepiawian dan kebapakannya mendekati mereka para anggota TNI itu, dengan menegaskan bahwa kita TNI dan para pejuang Indonesia tidak kalah perang. Para prajurit tidak dievakuasi, tetapi melakukan hijrah ke tempat yang kondusif untuk melakukan konsolidasi untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Kemudian Sudirman mengeluarkan amanatnya sebagai berikut. Anak-anakku anggota angkatan perang, tiap-tiap perjuangan mempunyai pasang surutnya, tetapi dengan iman kita yang tetap teguh dan jiwa yang tetap besar, kita masih sanggup untuk mengatasi percobaan dan percobaan-percobaan lainnya yang mungkin akan menyusul lagi. Sukanto, SA 1981. Isi perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet Amir Syarifuddin, dan pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian, perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati. 5. Agresi militer 2 dan penangkapan pimpinan negara. Sebelum macetnya perundingan Renville, sudah ada tanda-tanda bahwa Belanda akan melanggar persetujuan Renville. Oleh karena itu, pemerintah RI dan TNI sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan RI dengan kekuatan senjata. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibentuk Markas Besar Komando Jawa atau MBKD yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan Hidayat. Seperti yang telah diduga sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Sebelum pasukan Belanda bergerak lebih jauh, Van Lengen atau Wakil Jenderal Spoor berbisik kepada Van Beek, Komandan Lapangan Agresi 2, Overts, tangkap Soekarno, Hatta, dan Sudirman. Mereka bertiga masih ada di istana. Demikian perintah pimpinan Belanda terhadap Van Beek untuk menangkap dan membunuh ketiga pimpinan nasional kita. Agresi militer 2 itu telah menimbulkan bencana militer dan politik baik bagi Belanda maupun Indonesia. Walaupun Belanda tampak memperoleh kemenangan dengan mudah, tetapi sebenarnya membayar cukup mahal. Serangan Belanda ini telah menuai kritik dari berbagai negara. Dengan taktik perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front RI.
Serangan diawali dengan menerjunkan pasukan-pasukan payung di pangkalan udara Manguwo dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota meskipun mereka tahu akan ditawan oleh musuh. Alasannya agar mereka dengan mudah ditemui oleh TNI. Sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Di samping itu, Belanda tidak mungkin melancarkan serangan secara terus-menerus karena presiden dan wakil presiden sudah ada di tangan musuh. Sebagai akibat dari keputusan untuk tetap tinggal di ibu kota, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta semua jajaran menteri, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadharma, dan lainnya juga ikut ditawan tentara Belanda. Namun, kelangsungan pemerintahan RI dapat dilanjutkan dengan baik. Karena sebelum pihak Belanda sampai di istana, Presiden Soekarno telah berhasil mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Perintah sejenis juga diberikan kepada MRAA Maramis yang sedang berada di India. Apabila Syarifuddin Prawiranegara ternyata gagal melaksanakan kewajiban pemerintahan pusat, maka Maramis diberi wewenang untuk membentuk pemerintahan pelarian atau exile government di luar negeri. Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit harus dirawat oleh Dr. Suwondo selaku dokter pribadinya di rumah di Kampung Bintaran. Setelah mendengar Belanda melancarkan serangan, Jenderal Sudirman seperti timbul semangat baru. Ia bangkit mengingat janjinya saat mengucapkan sumpah saat dilantik sebagai Panglima TNI akan memperjuangkan kedaulatan dan kekuatan NKRI sampai titik darah penghabisan. Maka ia bangkit dari tempat tidur dengan mengucapkan, "Komando kembali saya ambil alih, semua pasukan siap sesuai strategi yang telah direncanakan." Sudirman segera menuju istana presiden di Gedung Agung. Rencananya untuk mengajak presiden dan pimpinan lain untuk meninggalkan kota untuk bergerilya. Tetapi Presiden Soekarno tidak bersedia dan akan tetap di istana sehingga akhirnya ditangkap oleh Belanda. Ketika mengetahui presiden, wakil presiden dan beberapa pemimpin lainnya ditangkap Belanda, maka Jenderal Sudirman dengan para pengawalnya pergi keluar kota untuk mengadakan perang gerilya. Para ajudan yang menyertai Jenderal Sudirman antara lain Suparto Rustam dan Cokro Pranolo dan Dr. Suwondo. Sedangkan pasukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto terus berusaha menghambat gerak maju pasukan Belanda. Sebelum berangkat ke luar kota, Sudirman sempat memerintahkan Kapten Suparto Rustam untuk menyampaikan sebuah perintah kilat dari Panglima melalui RRI Yogyakarta yang ditujukan kepada semua anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI, yang konsepnya sudah ditulis tangan sendiri oleh Panglima Besar Sudirman. Ini perintah kilat sebagai berikut. Aksi militer Belanda yang kedua ini ternyata menarik perhatian PBB karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi persetujuan Renville di depan Komisi 3 negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden RI dan para pemimpin politik yang ditawan oleh Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari Amerika Serikat yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.